dari Papua, hitungan kilometer dari Monas, dari Monas memang panjang, tapi Anda 0 kilometer dari DP 0 rupiah. Ibu Pertiwi. Tapi sesungguhnya Anda 0 memberikan DP 0 rupiah. Halo guys, selamat datang kembali di channel Pasti Bisa. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat. Nah, oke guys. Pada kesempatan ini saya akan memberikan kompilasi dari beberapa tokoh politik yang lagi-lagi viral, lucu sekaligus menghibur tentunya. Dalam video kali ini kita masih akan membahas tentang sosok calon presiden yang begitu menghibur. Siapa lagi kalau bukan Pak Yohanis yang mulia. Tentu ada beberapa video lainnya ya guys. Jadi tunggu apa lagi, mari kita simak saja sama-sama. Tugasnya keliling dulu ya. Waduh, itu lambang apa tuh? Identitas sembako capluk. Bisa kerja. Pejabat-pejabat kayak gini kok dibiarin. Nah ini cara Mak Jeng. Ngerti arep bodoh nyambut gawe do tangane digegem. Udah butuh duit. Nah ini guys, buat kalian yang belum tahu siapa beliau, beliau adalah kalau nggak salah namanya Mbak Ajeng. Mbak Ajeng ini kalau nggak salah lagi sih dari Partai Demokrat ya kalau nggak salah. Nah baru-baru belakangan ini beliau ini mendukung sekali Pak Yohanis. Nah yang jadi masalah, beliau ini seringkali membuat video-video kritikan kepada Pak Jokowi. Ya, kritikan itu sangat-sangat pedas dan gak sopan lah guys. Nah tapi oleh para netizen cerdas, video-video beliau dikompilasi dengan video rekam jejaknya Pak Yohanis. Apa yang beliau kritik itu ternyata dilakukan oleh Pak Yohanis. Jadi sangat-sangat lucu ya guys. Dia, Mbak Ajeng ini mengkritik Pak Jokowi, tapi justru yang kena adalah junjungannya sendiri, Yohanis yang mulia. Oke guys, kita lihat lagi. Nah, kayak gini guys. Nah, kayak gini guys. Ini pasti nang setara Mak Jreng. Astaga, itu Pak Yohanis lagi ngapain itu? Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, tak turun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Apa ini? Aduh. Astaga. Nah itu guys, salah satu contoh dari kalau bisa dibilang efek dari perkataan mereka sendiri sih. Cak Nun dan Sugi Nur ini kan bisa dibilang, kita lihat sendiri mereka itu tokoh publik ya guys, tapi mulutnya itu nggak ada etika gitu, nggak ada adab. Jadi jangan salahkan kalau para netizen membuli, bukan membuli sih, bisa dikatakan memparodikan Cak Nun dan Nur Sugi ini. Itu karena ulah dari mulut mereka sendiri guys. Oke, sekarang kita dengerin nih video ini.
cerita. Jadi Anies waktu dulu, Anies itu dikeroyok sama teman-temannya di dekat rumah. Terus ibu saya pulang dari kantor, lihat saya dikeroyok, dia berhenti, dia nggak bantu. Terus dibiarin saya bisa liatin aja. Nah guys, kalian percaya? Tadi Pak Yohanes ini bilang waktu kecil dia pernah dikeroyok oleh teman-temannya sendiri. Bayangin, teman-temannya sendiri mungkin di perumahan beliau. Dan ketika ibunya pulang, ibunya ngelihat anaknya dikeroyok, terus ibunya diam aja, nggak nolongin sama sekali. Kalian percaya guys? Mana ada sih, kalau dipikir secara logika aja, mana ada sih seorang ibu yang diam aja ngelihat anaknya yang dikeroyok? Ya minimal dipisah lah, Ini kata beliau tadi, didiamin aja, diliatin aja, nggak dibantu. Pantesan ya guys, mungkin efek dari dikeroyok itu muncul ya sekarang. Mungkin ada luka dalam kali di kepalanya. Nah ini yang lagi viral ini guys. Coba kita lihat. Dan melakukan ibadah haji di tanah suci seketika sirna akibat ulah pendukungnya sendiri. Aduh, ini pendukung sama yang didukung sama tokohnya. Dipikir rakyat desa itu nggak tahu informasi dunia luar. Nah ini guys. Kadron, Anies katanya diundang oleh Raja Salman. Keberangkatannya aja dilepas sama Ketua Umum Demokrat AHY. Sedangkan 50 orang itu yang diundang sama Raja Salman. Nah ini dilepas langsung sama Kedutaan Besar Arab Saudi. Salah satunya adalah Imam Besar Masjid Istiqlal. Terus ada AKBP Wakapolres, kalau nggak salah itu dari Jakarta Selatan ya. Dan yang lainnya itu yang menurut Raja Salman itu berprestasi atau berhasil dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nah, guys. Anies bro, woi, segitunya kalian jualan politik di negara. Nah itu guys, denger guys. Pakai otak Pakai otak. Rakyat udah cerdas dipimpin Jokowi. Internet itu udah nyampe ke hutan. Kalian itu nggak malu. Coba kalau Raja Salman dengar, kalau Anies itu katanya diundang sama dia, habis kalian. Nah guys, bener banget apa yang dikatakan Bapak ini. Pertama, internet itu sudah menyebar ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah guys, berkat pembangunan Pak Jokowi. Jadi sudah nggak bisa lagi rakyat itu atau masyarakat di pelosok atau di perkampungan itu sudah nggak bisa lagi dibohong-bohongin kayak gitu guys. Karena mereka sudah melek wawasan, sudah ada internet, sudah ada informasi sudah gampang masuk. Jadi lucu lah kalau Yohanes ini mau bohong berharap mendapat simpati dari masyarakat di pelosok. Satu lagi, kata Bapak ini tadi, kata beliau yang menjadi tamu undangan itu ada beberapa syarat guys. Jadi nggak sembarangan orang. Kacau nih bohongnya. Oh ya, ini kata beliau tadi juga, bayangin kalau Raja Arab itu tahu bahwa ada salah satu orang dari Indonesia yang mengaku-ngaku diundang oleh Raja Arab. Waduh, bayangin guys, malu kita. Bisa malu, bangsa Indonesia bisa malu, bisa turun. Jadi apalagi kalau Raja Arab tahu isu itu dipakai untuk politik, tambah parah guys. Aduh, nggak mikir sampai ke sana ya. Kok bisa gitu bohong. Coba kita lanjut lagi guys. Malunya. Ampun kalian drone. Nah ini guys, ini tamu Kak undangan.
Ya. Nah, ya, bisa dilihat, kalian lihat sendiri kan. Secara logika akal sehat aja guys, yang namanya tamu undangan kerajaan, apalagi Arab Saudi, mana ada yang makan-makan di pinggir-pinggir ngemper-ngemper kayak gini guys. Minimal itu di meja gitu, ada perjamuan, ada dijamu lah gitu, minimal. Ini ngakunya diundang Raja Arab terus makan yang ngemper gitu, aduh, malu-maluin. Terus pede lagi pura-pura ngobrol biar kelihatan sibuk gitu. Aduh, gimana menurut kalian guys? Tulis di komentar guys kalau ada pengalaman yang mungkin kalian pernah mendapatkan undangan haji dari Raja Arab. Karena yang saya dengar Raja Arab ini kayaknya apa setiap tahun atau beberapa tahun sekali mungkin gitu. Tapi yang jelas undangan-undangan seperti ini sering dilakukan oleh kerajaan Arab Saudi. Barangkali ada teman-teman di sini yang nonton video ini pernah mendapatkan undangan seperti itu. Bisa tulis di komentar guys pengalamannya. Oke, kita lanjut dulu. Lagi-lagi Anies berbohong soal undangan Raja Salman. Inilah klarifikasi resmi pihak Arab Saudi. Emang sih mulut kalau biasa. Berbohong akan terus sebar kebohongan di Mekah. Azab Anies terus membual selama ibadah haji. Kasihan. Kita awali perjalanan suci selengkapnya. Sebanyak 50 warga negara Indonesia menerima undangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud untuk menunaikan ibadah haji. Undangan ini disampaikan melalui Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Untuk mendapat kesempatan ini, para calon jemaah haji harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Kedutaan Besar Arab Saudi. Kemudian, kedutaan akan berkoordinasi dengan otoritas terkait dan akan memilih siapa yang berhak berangkat. Saya mendapatkan undangan dari Kerajaan Saudi Arabia dan bersyukur kita diberikan tempat tinggal di guest house kerajaan di Sam. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pemerintah. Bener banget. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Bener banget guys, jangan sampai amit-amit lah dapat presiden yang menghalalkan berbagai macam cara termasuk berbohong. Itu wah, gak bisa dibayangin guys, memimpin sebuah negara dari hasil kebohongan. Kan selama ini Pak Jokowi yang dikeluarkan mereka, difitnah mereka. Buktinya sampai sekarang gak ada sama sekali yang terbukti. Ijazah palsu gak terbukti, PKI gak terbukti. Keislaman Pak Jokowi justru para menterinya sendiri yang ngomong kalau Pak Jokowi itu sholat 5 waktu, taat segala macam ibadahnya. Aduh, kasihan. Justru junjungan mereka sendiri guys yang mengaku-ngaku ada diundang oleh Raja Salman. Oke guys, kita coba lanjut lagi. Baru viral ini. Nah ini Kerajaan Saudi Arabia. Ini sah informasinya ya, bukan hoax ya. Kerajaan Saudi Arabia menetapkan penceramah dan pendakwah yang mendakwahkan menegakkan khilafah akan dihukum pancung. Bagus. Ulang lagi ya. Ini sah, ini informasi resmi. Kerajaan Saudi Arabia sudah menetapkan semua pendakwah, semua penceramah yang mendakwahkan menegakkan sistem khilafah akan dihukum pancung. Kalau itu dipakai di Indonesia, alangkah banyak yang potol pala. Makanya saya tawarkan sama orang Hizbut Tahrir HTI itu, HTI, Khilafatul Muslimin. Kalau benar perjuangan khilafah mereka itu benar menurut keyakinan mereka, jajal jangan dakwahnya di Indonesia. Mentang-mentang Indonesia negara demokrasi ya, menjajal dia dakwahnya di Arab Saudi.
Potol semua Pak. Dan saya kasih tahu Pak, 21 negara Arab, semua negara Arab melarang Hizbut Tahrir. Nah, guys, 21 negara Arab, semua negara Arab itu menolak Hizbut Tahrir ini atau HTI. Kita beruntung guys, kita beruntung sekarang kita punya Pak Jokowi yang sudah berhasil memberantas atau menutup semua kegiatan dari HTI ini. Bayangin, HTI ini sudah di Indonesia ini sudah berpuluhan tahun guys, dan itu dibiarkan terus menerus. Baru di zaman Pak Jokowi yang katanya presiden pelangak-pelongok segala macam itu, baru di zaman Pak Jokowi bisa dibubarkan. Bayangin. Tapi kita jangan lengah guys. Tentu akar cabang organisasinya sudah banyak jaringan di mana-mana guys. Saya yakin masih ada jaringan dari HTI ini. Di situ kita harus berhati-hati, jangan sampai mereka tumbuh kembali dan kembali menjadi besar. Makanya dibutuhkan penerus Pak Jokowi, penerus presiden berikutnya yang benar-benar serius dalam menangani hal ini guys. Jangan sampai kita mendapatkan presiden yang berpihak kepada mereka. Wah, bahaya, ngeri banget guys. Karena apa? Karena di negara Arab saja udah dilarang, ditolak, bahkan diberi hukuman pancung. Bayangin. Jangan sampai kita mendapatkan presiden yang berpihak kepada mereka ini guys. Amin lah. Oke guys, kita coba lanjut lagi. Indonesia adalah negara yang paling terlambat melarang Hizbut Tahrir. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu adalah negara kesepakatan, dan kita punya kewajiban untuk menjaga kesepakatan itu. Makanya para ulama menamai negara kita ini dengan sebutan Darul Mitsaq, negara kesepakatan. Negara kesepakatan. Dan ini sesuai dengan contoh dari Nabi. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, Nabi tidak pernah mendirikan negara agama. Dengerin guys. Nabi tidak pernah mendirikan negara dengan label negara Islam. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, negara yang didirikan oleh Nabi negara kesepakatan. Nah guys, bahkan seorang Nabi pun sekalipun itu nggak pernah mendirikan sebuah negara yang berlandaskan agama guys. Nabi pun istilahnya mendirikan negara berdasarkan kesepakatan, karena ya memang beliau mungkin tahu, memang sudah ngerti kali, karena dalam satu negara itu nggak bisa dipaksakan untuk mengikuti peraturan dari satu agama, karena kita dalam satu negara itu terdapat banyak keyakinan guys, dan masing-masing harus saling menghormati. Makanya didirikan negara berdasarkan kesepakatan. Oke guys, coba kita simak lagi. Sama dengan NKRI. Jadi para pendiri bangsa kita itu nyontoh, jiplak Nabi. Itu. Yang nyebelin itu tiba-tiba ada orang sekarang itu mendadak mengatasnamakan agama, lalu mengharam-haramkan NKRI, mentogut-togutkan Pancasila. Orang ngawur. Ini yang mau kita cuci pada kesempatan kali. Jadi ini namanya manipulasi agama. Kan di sini banyak Pak RT, Pak. Ini problem kita itu kan lingkungan. Gimana caranya RT menangkal berkembang aliran sedemikian rupa. Benar. Dan kadang-kadang mohon maaf, masuk ke masjid-masjid, jadi materi-materi ceramah di masjid. Orang awam tuh begini, kalau sudah ngomong agama, dianggapnya benar semua. Betul. Padahal Insya Allah pada hari Jumat, nah ini contohnya, Februari 2023, Insya Allah akan sholat Jumat di Masjid Raya Mujahidin di Pontianak. Enggak ada orang kampanye di masjid. Orang waras
nggak kampanye di masjid. Yang kampanye di masjid orang yang nggak waras. Nah, orang waras yang punya akal atau punya malu, minimal punya malu, nggak punya ilmu, nggak apa-apa, tapi punya malu, nggak kampanye di masjid. Nah, kalian dengar sendiri guys, kalau nggak salah ini namanya Habib Nopel ya, kalau nggak salah. Beliau juga nggak setuju yang namanya tokoh politik itu berkampanye di masjid, karena memang masjid itu digunakan sebagai tempat ibadah, bukan untuk mengajak orang lain untuk berpolitik. Jadi mengotori kesucian masjid istilahnya guys. Nah, kebetulan yang sering kali memakai masjid menjadi tempat atau sarana berpolitik itu ya dari rombongan beliau, rombongan mereka. Siapa lagi kalau bukan Yohanes? Dari mulai zaman Pak Ahok dulu, kalian tentu masih ingat. Dari zaman Pak Ahok dulu itu masjid-masjid di Jakarta itu spanduk-spanduknya itu menulis menolak keras pendukung Ahok untuk sholat di masjid ini. Atau yang lagi viral dulu kalau nggak salah, pendukungnya Yohanes menolak mensolatkan jenazah karena katanya jenazah itu dulu pendukungnya Pak Ahok. Aduh, miris banget guys, sampai segitunya. Bayangin sampai segitunya. Jadi mudah-mudahan nggak ada lagi lah, mudah-mudahan nggak ada lagi pada pemilu nanti, mudah-mudahan nggak ada lagi masjid-masjid yang ada spanduk-spanduk ya kayak gitu, ngeri. Coba kita lihat lagi guys. Orang ke masjid nggak ada buat kampanye. Itu kan istri sendiri. Setidaknya penampilannya. Kasihan dong Nis. Kenapa harus malu? Jangan buang muka begitu. Nah, ini baru pasangan serasi. Nah, ini baru cocok guys jadi ibu negara. Ya, tapi balik lagi ke pilihan masing-masing kalian ya guys. Nonton di bioskop haram. Pertama ada musik. Waduh, goyangnya cuy. Yang dilihat yang bukan mahram. Itu bini orang pak, hati-hati, meluknya kok nempel banget. Subhanallah. Ya, ini haram hukumnya. Cebong-cebong kalau ngeliat ini pasti bangga banget. Nah ini. Mau perjalanan yang nyaman dan enak, pilih jalan yang datar dan menurun. Tapi jalan itu tidak akan pernah mengantarkan kepada puncak manapun. Kalau kita memilih jalan yang mendaki, walaupun suasana gelap, yang pernah melakukan pendakian gunung di malam hari, pada saat mendaki jalannya naik, kita belum tentu tahu ujungnya di mana, tapi kita tahu bahwa hanya jalan mendaki yang mengantarkan ke puncak-puncak baru. Karena saya memilih untuk mengambil jalan mendaki dan mendapatkan kehormatan untuk bisa berjalan bersama dalam perjalanan mendaki yang mungkin terjal, yang mungkin belum ada peta rutenya, tapi perjalanan ini adalah perjalanan. Nah guys, jadi pelajaran kita bersama ya guys. Kalau lihat orang itu jangan lihat dari caranya pintar, cara dia pintar berkata-kata guys, tapi lihat dari cara dia benar-benar bisa bekerja. Kayak seperti ini, aduh kasihan nih Pak sopirnya. Tuh benerin ban itu nggak murah guys. Belum lagi saya dengar ada beberapa korban kecelakaan motor yang jatuh dari motornya gara-gara masuk lubang sumur resapan itu. Aduh kasihan. Makanya guys, ke depan kita harus hati-hati, pilih orang yang benar-benar bisa kerja, bukan yang sekedar pintar berkata-kata. Yang akan dicatat oleh sejarah di Republik Indonesia. Siapa presidennya? Datang
tahu? Siapa presidennya? Kamu tahu? Siapa presidennya? Ada yang tahu angkat tangan? Bukan Prabowo, bukan yang lain. Tahu kan? Siapa presidennya? Kok semua pada dukung Ganjar? Ya iyalah. Orang lihat yang kerjanya nyata. Ternyata orangnya Cikeas. Bung Rocky Gerung ini dulu awal-awal saya ngiranya ini apa namanya dari keluarga Cendana, guys. Nggak taunya baru ketahuan ternyata beliau ini orangnya Cikeas. Pantes aja keras banget dengan bersama Pak Jokowi. Kita tahu sendiri Pak Jokowi itu yang menggantikan langsung Pak SBY. Jadi semua hasil kerja Pak SBY itu terbuka sendiri. Istilahnya kelasnya jauh lah, mental jauh. Makanya Rocky Gerung ini marah, seolah-olah marah dan mengkritik Jokowi itu habis-habisan. Mungkin itu bentuk dari luapan hati majikannya. Kita nggak tahu, tapi ya nyatanya begitu. Beliau ini orangnya Cikeas. Aduh, pantes parah banget omongannya. Kita lanjut lagi, guys. Nah, ini Semoko. badan kaku itu. Insya Allah Anies manusia pilihan Allah. Tidak peduli sama rakyat kita sendiri. Yang penting negara ini jangan dibalik. Ini cara pandang kolonial. Cara pandang sebagai negara adalah negara hadir melindungi orang-orang yang berjuang untuk memerdekakan. Lihat rekam jejak. Kita oke. Sombong amat. Bengong dah lo, bengong dah. Hatiku merana dia. mewek dah lo. Belagu sih lo. Ya, elah. Jadi orang mah jangan sombong. Yang bapak janjikan dulu di kampanye. Siapa yang rugi? Lu kan? Ya. Anja. Perpisahan di demo warga. Waduh. Siapa presidennya? Bapak Ganjar Pranowo. Siapa presidennya? Ganjar Pranowo. Siapa presidennya? Siapa presidennya? Bapak Ganjar Pranowo. Bapak dulu sing ganteng. Nah, ini membongkar kebohongan Anies. Mari kita lihat kebohongan yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan. Terbaru Anies mengaku menjadi seorang anak angkat dari pasangan biarawan Katolik. Dari sini saja kita bisa melihat bagaimana Anies melakukan sebuah kebohongan demi mendapatkan ruang bagi kalangan penganut agama Katolik. Padahal pastor tinggal di biara dan mereka tidak menikah. Bagaimana Anies bisa mengatakan seorang anak dari biarawan? Karena seorang pastor tidak pernah tinggal di rumah pribadi dan mereka menghabiskan hidup di dalam biara yang telah disiapkan gereja. Kemudian, mayoritas pastor Katolik tidak peduli dengan hal-hal dunia seperti rumah pribadi dan lain-lain. Di sini beritanya Yohanes mengaku menjadi seorang anak angkat dari pasangan biarawan Katolik. Wah, buat teman-teman yang beragama Katolik gimana nih? Benar apa enggak nih beritanya nih? Kira-kira ada nggak pasangan biarawan Katolik? Tolong yang tahu tulis di komentar ya, guys. Saya nggak tahu ini soalnya ini bener apa enggak. Mungkin teman-teman yang beragama Katolik bisa menjelaskan. Kira-kira ada nggak biarawan Katolik yang menjadi pasangan? Karena di sini
Pak Yohanes itu mengaku ada pasangan biarawan Katolik yang mengangkat beliau menjadi anak. Wah, itu gimana itu guys? Kalau menurut saya sih nggak masuk akal itu, parah. Coba kita lanjut lagi. Sebelumnya, pengakuan ini disampaikan Anies saat masih berada di Amerika Serikat. Saya paling banyak bangun jalan 32 tahun 564 km, 10 tahun 352, 9 tahun 1864 km jalan tol. Wow. Baswedan nyapres. Pak Jokowi. Gue nggak setuju. Gue udah WhatsApp dia bahkan. Gue bilang, Pak, kalau saya boleh pilih sih, saya mendingan Bapak jadi. Nah ini mantan jubir ya. Soalnya prediksi karena berlawanan dengan apa yang banyak orang yakin. Jadi ya, menurut saya mendingan Bapak. Kalau bicara soal sosok figur Anies Baswedan, saya sendiri juga mengenal beliau waktu di Pilkada DKI. Dengerin guys. Kebetulan saya juga timnya beliau di DKI dulu. Yang dari mantan timnya dulu. Kalau menurut kami yang kemarin bagian dari beliau, ada satu hal kekurangan beliau. Banyak sih kekurangannya. Melupakan seseorang. Nah, itu parah banget. Setelah menang, kami kebetulan kita bergerak memenangkan Anies itu kemarin di DKI atas nama Minang. Itu relawan di sana Anies Sandi. Kebetulan saya dimasukin sebagai salah satu dewan pakar. Setelah menang kita nggak pernah lagi komunikasi, dan bahkan audiensi pemuda Minang itu tidak ditanggapi beliau. Banyak keluar masyarakat kok ketika ada problem, bahkan saya ngalamin demi Allah, Mas Anies, pas banjir besar beberapa tahun yang lalu, teman saya hampir kelelep. Saya coba hubungi hotline, bahkan nomor-nomor staf sus mati semua, Mas, nomornya. Itu pengalaman mereka guys. Iya kan beneran namanya. Dia yang janjiin KPR 0% kan buat rumah. Anies Baswedan tuh mantan gubernur Jakarta, bro, Martin Ahok. Iya dia kan, dia bohong tuh. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, Arab lagi kan, nggak mungkin nggak lah. Kader saya di HIB, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur, mana peraturan pergub saja yang melarang miras misalnya? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Ada PSI, alasan, oke lah, perda susah, pergub dong. Pergub siapa yang mau dihalangi, mau dilawan? Nggak ada, dia sendiri pergub. Tapi sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapres. Nah guys, itu tadi beberapa keluhan dari pendukungnya sendiri guys. Terutama itu tadi kita lihat pendukungnya yang membela beliau di pemilihan gubernur yang waktu melawan Pak Ahok kemarin. Terbukti bahwa Yohanes itu cuman bisanya pandai bicara doang. Bahkan pendukungnya sendiri sudah menyampaikan di dalam video tadi terang-terangan kalau Yohanes itu melupakan jasa-jasa mereka. Aduh, emang enak dikibulin. Coba kita lihat lagi guys. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi ke lubang yang sama yang keledai saja tidak mau. Kok kita lebih rendah dari keledai? Saya tidak mau mengistrikan orang dan tidak ada kesan ambisius. Saya mau anda ada. Tapi dia tidak lakukan itu. Malah terus main lobby aja. Pencitraan dan seterusnya. Tidak ada. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian, 4 jam sekali terjadi. Nah, itu yang ngomong bukan dari pendukungnya Pak Jokowi ya guys, itu dari pendukungnya sendiri. Jakarta itu bisa dilihat sendiri, 4 jam sekali terjadi perkosaan, aduh, pencurian, banjir di mana-mana. Itu bukan kita loh yang ngomong. Terbukti kerja Pak Yohanes itu nol besar.
Coba kita lihat lagi. Pak Anies terlalu banyak pencitraan kalau menurut saya. Gardu listrik loh diresmikan pakai potong pita loh. Di seluruh dunia saya kira hanya Gubernur Anies yang itu gitu loh. Meresmikan gardu listrik pakai potong pita. That's very weird. Banyak program terutama yang kemarin itu ekstravagant. Bisa jadi guys, dari seluruh dunia bisa jadi dia satu-satunya gubernur yang meresmikan gardu listrik dengan cara potong pita. Mungkin pengen kelihatan sibuk kali, punya karya, jadinya gitu. Walaupun yang diresmikan hanyalah gardu listrik. Aduh, jauh. Jis. Sedangkan masyarakat mercusuar yang besar lah gitu loh. Mercusuar. Yes. Sedangkan masyarakat di Jakarta kalau kita jalan-jalan ke pasar ikan, ke Brodok, ke Jakarta Timur, beberapa kali saya ikut Habib bagi-bagi sembako. Saya lihat kemiskinan di Jakarta masih parah mas. Ngapain bom duit segitu banyak triliunan hanya untuk itu gitu loh. Mohon maaf, saya bukan menuduh itu disuruh Mas Anies, tapi orang-orang yang mengaku Anies yang brutal, semua dihina, semua dicaci maki. Apa gini loh kita demokrasinya? Apa gini? Tuh, dengerin guys, dengerin. Islam yang apa rahmatan dalam Muslim enggak? Ya kalau soal dukung Anies mah aku yang paling penjara kan gara-gara dukung Ahmad Dhani sendiri nyesel. Nasdem sama Anies ini agak kurang sadar bang, bahwa untuk nyalon presiden 2024 itu harus menggenapi ambang batas presiden 20%. Ini kan kutukan politik yang gak gampang. Kalau AHY cabut, kalau Demokrat cabut, Anies wassalam, bukan selesai, wassalam. Agak sedikit sadis bang kalau wassalam ini. Lebih tinggi ya? Betul. Yang kedua, dari preferensi politik dari beberapa survei, AHY masuk 3 besar. Cawapres yang cukup favorit dan memiliki elektabilitas di atas rata-rata. Di antara sekian nama yang begitu banyak disorongkan oleh Nasdem, AHY di atas Hovifah, di atas siapa lagi? Andika Perkasa dan Sandiaga juga. Bahkan Sandiaga Uno. Itu variabel penting yang bisa memenuhi kriteria Cawapres Anies, mampu mendongkrak elektabilitas dan memenangkan pertarungan politik. Ini apa lagi? Astaga. Tuh mukanya. Mukanya tadi udah mau marah tapi tiba-tiba ngeliat kamera nggak jadi. Aduh. Ini apa lagi? Kalah bukti ribut sendiri. Cekcok di hutan soal ijazah Jokowi, Suginur dan Bambang saling. Ini guys, penting guys, tonton sampai selesai nih. Ijazahnya Pak Jokowi itu kan Mas Bambang Tri yang punya domain. Maaf, Anda jangan taklid buta sama saya. Saya juga tidak menuduh. Saya cuma menyatakan apa yang saya lihat itu Tuh. benar. Dari sini saja kita sudah melihat ya, jelas-jelas mereka itu saling lempar tanggung jawab, saling lempar kesalahan, padahal di awal-awal dulu wah pede banget. Waduh, memfitnah Pak Jokowi, ya ampun. Coba kita lihat lagi. Bahwa ijazah Jokowi palsu. Ya Allah, kalau yang saya ucapkan selama ini, ternyata fitnah, ternyata bohong, ternyata tidak benar, maka hancurkan hidupku, ya Allah. Cabut keberkahan hidupku, keberkahan hidupku, ya Allah. Hina-hinakan hidupku, ya Allah. Matikan aku, ya Allah. Dalam kondisi kafir, kufur. Nggak mikir ya. Dan kita akan nasihat. Nah ini pengacara guys. Bang, ini keliru. Saya sudah ditunjukkan aslinya dan analisis itu semuanya keliru. Balanya bayar kifarat sumpahnya 3 hari paling enggak. Yang akhirnya banyak korban karena konten ini. Dan itu ngeri-ngeri sedap gitu. Nanti yang undang Bambang Tri kena masalah. Dengar sendiri guys ya. Bahkan pengacaranya sendiri sudah ngomong dan beliau pengacaranya itu sudah ditunjukkan yang asli. Jelas-jelas. Jadi itu hoax, benar-benar hoax dan termasuk fitnah. Lagian nggak habis pikir guys, gimana ya akal mereka itu, otak mereka itu, yang namanya presiden itu
punya beberapa tahapan proses, nggak ujuk-ujuk langsung tiba-tiba simsalabim jadi presiden, enggak. Apalagi Pak Jokowi itu dari wali kota, gubernur, wali kota aja berkali-kali, gubernur, terus presiden itu pasti melewati namanya pemeriksaan. Aduh, nggak habis pikir di mana kalau mereka sampai berani menyumpahi diri mereka sendiri. Akhirnya itu mereka kemakan sumpah mereka sendiri. Buat kalian para kadrun masih percaya kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu, kalau masih percaya, saya sarankan segera berobat ke dokter lah, periksa mental ataupun kejiwaan kalian. Orang oke, coba kita lanjut guys. Kena masalah, Gusnurnya kena masalah, karena itulah kami buru-buru. Kan kami juga sudah bisa meyakini bisa saja kita mencabut. Kenapa? Karena kita pahami klien kita keliru. Nah ini hasilnya, hasil dari kutukan mereka sendiri. Aduh, yang rugi siapa? Mereka sendiri. Ini tuh mukanya lesu. Kacang. Dan kabarnya di dalam penjara mereka itu saling serang adu mulut atau gimana, saya nggak ngerti, pokoknya bermusuhan guys. Ampun. Maaf yang saya mengakui bahwa saya yang sebarkan PKI, saya yang ngomong Pak Jokowi PKI, saya yang mengatakan Pak Jokowi itu Kristen, agamanya nggak jelas, tapi saya sudah minta maaf karena saya bukan oposisi. Pada saat itu saya wajar saya begitu karena namanya oposisi kan apa aja dihajar aja lawannya kan. Nah karena saya sekarang bukan oposisi, saya harus tobat. Tapi faktanya masih ada yang percaya, Pak. Oh silakan, kalau orang percaya itu ya saya anggap orang bodoh aja. Karena saya anggap dia pertama, dia masih cinta sama calonnya dia. Kan kalau kita sudah gelap itu, gelap mata, nggak ada urusan mau ini. Nah, kalian dengar sendiri. Aduh, ngeri. Beliau adalah orang yang pertama kali melempar isu atau membuat isu bahwa Pak Jokowi itu keturunan PKI, agamanya Kristen, agamanya gak jelas atau gimana gitu. Beliau pertama kali. Ngeri guys. Saya nggak habis pikir. Kok ada ya orang sekeji itu, sekejam itu. Gara-gara isu itu banyak banget yang termakan guys, banyak banget, apalagi kalangan orang-orang tua yang yang wawasannya kurang, yang nggak setiap saat membuka internet, nggak bisa buka internet, itu cepet banget kemakan. Jangankan orang jauh ya, maaf ngomong di sekitar saya pun itu ada yang kemakan isu itu. Saya nggak habis pikir itu, padahal termasuk pinter, cerdas dan berpendidikan tinggi lah, bisa dibilang tinggi, tapi juga dipercaya banget kalau Pak Jokowi itu keturunan PKI. Ampun ya, gila sampai segitu ya guys. Dan kalian dengar sendiri, beliaulah orang pertama kali yang membuat isu itu. Jadi para kadrun kalau mau tobat lah sekarang, dengerin video tadi, bila perlu diulang. Coba kita lihat lagi guys. Susah hidupnya, seret rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya.
Dengar baik-baik, dia kerja pontang-panting siang hingga malam, tak kenal lelah. Kamu kira dia rajin? Kamu salah besar. Dia kerja mati-matian seperti itu, karena dia tahu bagaimana hinanya hidup, jika tak punya apa-apa. Oh, bener banget guys. Baru kali ini kita mendapatkan seorang presiden yang benar-benar lahir dari masyarakat ya guys. Benar-benar lahir, maksudnya lahir dari kalangan bawah. Selama ini kan kita dapat presiden yang ya sudah menjabat ini itulah, dari keluarga yang berada, dari keluarga kaya. Dan ketika kita dapat yang benar-benar dari keluarga yang nggak punya seperti Pak Jokowi, kok malah justru dibenci, dihina, dicaci maki. Saya nggak ngerti. Padahal kalau kalian melihat dengan hati yang bersih, melihat dengan pikiran yang jernih, bisa dibilang beliau adalah presiden yang sangat tulus dalam membangun. Oke lah, mungkin sekarang kalian masih marah, kalian masih benci dengan Pak Jokowi. Saya berani jamin kalau kalian memang benar-benar orang yang baik, 5 tahun atau 10 tahun ke depan kalian akan berterima kasih dengan Pak Jokowi. Ya. Dan pegang ucapan saya guys, kalau memang kalian benar-benar manusia yang baik ya, kecuali memang kalian orang-orang yang sengaja mengadu domba atau yang jahat banget sifatnya, itu saya nggak tahu. Tapi kalau kalian orang yang baik, yang sekarang ini terpengaruh dengan isu-isu politik yang memfitnah Pak Jokowi, saya yakin 5 tahun atau 10 tahun ke depan kalian akan berterima kasih dengan Pak Jokowi. Oke, coba kita lihat lagi guys. Itu dia satu kesempatan lagi. Gak bisa tapi kayaknya guys. Nah ini duet maut. Sayangnya itu tadi nggak ada yang dukung kalau Pak Jokowi sama Pak Ahok. Jokowi adalah seorang pengecut yang sudah mencabik-cabik hati rakyat dengan kedahsyatan cinta. Betapa brutalnya dia karena membangunkan Nusantara untuk memiliki nyali dengan impian tertinggi di muka bumi ini. Kemudian rakyat tergerak bangkit dalam takdir cintanya. Namun Jokowi memang begundal karena kemudian dia ingin lari dari cinta yang sudah kadung tertanam. Kejam nian kau kisah. Nah ini salah satu kalimat sarkas ya guys, nggak usah salah paham nanti. Sadis karena telah melukai hati rakyat yang akan meratapi kepergianmu. Memang butuh Jokowi jadi presiden sekali lagi. Salam 3 jari, Jokowi kita pilih lagi. Salam 3 jari. Ada pesta demokrasi. Salam 3 jari, rakyat masih butuh Jokowi. Salam 3 jari, Jokowi sekali lagi. Pembangunan sudah bagus, perlu dilanjutkan lagi. Rakyat tetap butuh Jokowi jadi presiden sekali lagi. Salam 3 jari, Jokowi kita pilih lagi. Salam 3 jari, Jokowi jadi presiden lagi. Pengennya sih kayak gitu ya guys, sekali lagi, tapi kayaknya nggak mungkin juga ya, nggak mungkin juga Jokowi bisa sekali lagi. Itu kayaknya susah banget. Itu akan banyak perpecahan. Daripada terjadi perpecahan ya mending ya kita ikuti peraturan yang ada.
Lagian dalam hati kecil saya juga kayaknya nggak tega ngelihat Pak Jokowi harus kerja lagi. Memang ada baiknya mungkin istirahat dulu lah, karena beliau tuh benar-benar kerjanya itu di luar seperti orang-orang kebanyakan guys. Bahkan Pak Prabowo sendiri pernah ngomong beliau salut dengan Pak Presiden Jokowi. Dalam satu hari itu bisa ada 4-5 kali atau 6 kali pertemuan. Bayangin kalau orang nggak tulus, kalau orang yang cuma sekedar kerja aja itu nggak bakal sanggup guys. Kita aja yang kerja dari pagi sampai sore itu kadang capek minta ampun, apalagi beliau yang setiap hari kemana-mana, mulai dari Aceh sampai Papua beliau kunjungi. Oke guys, gimana menurut kalian video kali ini? Kalau ada komentar-komentar kalian mengenai beberapa di video ini, tulis saja di komentar ya guys. Nanti mudah-mudahan akan saya tanggapi. Kalau menurut saya sih sebaiknya Pak Yohanes itu berhenti untuk buat berita-berita hoax demi mendapatkan simpati dari masyarakat. Karena masyarakat sekarang sudah cerdas semua Pak, sudah pada tahu dan terbuka semua wawasannya, karena internet sekarang sudah masuk di kampung-kampung, di pelosok-pelosok karena kerjanya Pak Jokowi. Jadi masyarakat kita sekarang sudah melihat langsung di internet, buka-buka YouTube ataupun apapun, jadi sudah kelihatan, nggak bisa lagi dibohong-bohongi. Ya lebih baik kalau ingin bersaing itu ya bersaing secara benar lah, bersaing dengan kerja, bersaing dengan rekam jejak yang benar, bukan sekedar slogan rekam jejak, tapi kenyataannya tahu sendirilah, semua juga pada tahu apa sih yang benar. Aduh kacau. Ada juga tadi Cak Nun dan Sugi Nur, ya kita doakan mudah-mudahan mereka atau beliau itu kembali ke jalan yang benar lah. Sebagai panutan orang banyak, mudah-mudahan mereka bisa mengkoreksi diri. Jangan terus melulu mengkoreksi orang lain. Kalau bisa sesekali koreksilah diri sendiri. Jangan sibuk koreksi Pak Jokowi terus dikoreksi, tapi diri sendiri nggak pernah mengkoreksi diri sendiri. Aduh kacau, makanya jadi kacau. Juga dengan Sugi Nur ini, kalau saya bilang sih kemakan omongan sendiri, kemakan sumpah sendiri. Makanya hati-hati guys dengan sumpah, hati-hati dengan doa. Jangan pernah mendoakan orang lain itu dengan keburukan, lebih-lebih lagi ke diri sendiri. Ngeri guys. Ngeri banget. Nah guys, oke, sampai di sini dulu guys video kali ini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di komentar guys. Oh ya, jangan lupa klik subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe diberikan rezeki yang melimpah. Amin amin. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.